lagi di dapur Mama El. Kali ini Mama El mau bikin nasi shirataki kayak gini. Kemarin kita sudah bikin separuh dari ini. Kita mau nyoba-nyoba dulu sebelum mau di videoin. Jadi gimana sih cara bikinnya, gimana sih rasanya, itu sudah dicoba dulu sama Mama El sama Papa El. Nah, kali ini Mama mau memvideokan gimana sih cara membuat nasi shirataki, cara memasak tepatnya nasi shirataki. Sebelumnya Mama El jelasin dulu ya, apa sih sebenarnya nasi shirataki itu. Nasi shirataki itu bentuknya kayak gini teman-teman. Jadi kayak nasi bukan, kayak beras bukan, tapi kalau Papa El bilang kayak malah kepingan-kepingan busa styrofoam itu. Nah, hampir sama-sama kayak itu. Nah, sebenarnya apa sih fungsi nasi shirataki ini? Nasi shirataki ini yang Mama El baca ya, ini katanya kalorinya itu lebih rendah dibanding dari beras biasa, lebih rendah dari tepung-tepungan yang berbahan tepung. Kalau dari segi rasanya sih kayaknya benar informasi itu, karena kan rasanya itu anyep kalau orang kayak nggak berasa gitu, kayak hambar. Terus fungsinya apa sih? Banyak orang pakai shirataki ini buat diet. Orang yang punya kadar gula darah tinggi sama dokter disarankan untuk memakai beras shirataki ini sebagai pengganti dari beras biasa. Katanya kalorinya juga 0, gulanya juga 0, jadi cocok bagi teman-teman yang pengen diet. Tapi kalau menurut saya yang nggak cocok adalah harganya. Berapa sih harga beras shirataki ini? Segini 200 gram. Itu harganya kemarin saya beli di Shopee itu harganya 55.000. Nah kan berapa kali lipat dari, kalau seperempat itu, kalau 200 gram itu 55, berarti kalau 1 kilo itu tinggal kali 5. Jadi sekitar 220. 1 kilo. Kalau kita beli beras biasa, sudah dapat 1 karung teman-teman. Tapi ya itu, mungkin kenapa harganya itu mahal, itu kan mungkin manfaat dari beras ini adalah sangat besar, kemungkinan seperti itu. Atau hanya tren saja, saya juga kurang tahu. Tapi kita coba gimana sih masaknya, gimana sih rasanya gitu. Karena bisa juga karena tren, karena kan sekarang para artis-artis itu makainya beras shirataki. Kemarin jujur saja saya beli ini juga karena lihat para artis itu, apa sih itu beras, apa sih itu yang kayak gitu tuh, apa sih yang dimakan, saya penasaran. Terus saya cari-cari, oh ternyata ini. Terus akhirnya saya nyoba beli seperempat, gimana sih, penasaran. Nah, kali ini kita mau nyoba masak kedua versi. Yang satu langsung ke magicom, kalau yang satu direbus langsung. Ayo teman-teman, kita coba untuk merebus beras ini. Nggak usah banyak-banyak ya. Kita yang nyoba masak pakai panci biasa. Kita masaknya nggak banyak ya teman-teman, karena yang satu mahal, yang kedua papanya Misa itu nggak suka dengan beras ini. Soalnya katanya rasanya kayak, nggak tahu, rasanya katanya nggak enak. Kalau menurut saya sih enak. Kata Papa Misa kok kayak makan apa gitu. Kita cuci ya teman-teman.
cara kita nyuci beras biasa, nah kotorannya itu nggak ada sih teman-teman sebenarnya, nih bening kan. Kalau beras biasa itu kan ada berwarna putih ya, kalau ini bening. Jadi kita cukup kita cuci 2 kali ya. Nah, airnya itu sedikit melebihi daripada kita masak nasi putih biasa. Jadi kalau biasanya itu misalnya airnya itu 1 garis, 1 strip itu 1/4 lah ya, 1/4. Oke, kita masak pakai rice cooker andalan, Philips. Kita pakai mode nasi putih kurang lebih 1 jam. Kalau rice cooker biasa nggak nyampe segini juga udah matang. Kita start, kita tunggu gimana hasilnya masak pakai rice cooker. Sambil menunggu kita masak pakai rice cooker, kita masak yuk pakai panci. Prosesnya sama, kita cuci 2 kali. Nah, yuk kita rebus. Api sedang saja. Nah, kita tunggu sampai mendidih. Beras shirataki ini berasal dari umbi-umbian. Kalau disebut ules. Kalau di kampung itu mungkin namanya ponang mungkin ya. Soalnya di kampung saya itu lagi hit untuk menanam ponang. Harganya 1 kilo itu bisa, bibitnya itu bisa 200 ribuan. Habis itu dari hasil ponang itu nanti dijual ke luar negeri untuk diolah menjadi yang katanya, yang saya baca-baca ini jadi beras shirataki. Nah, sudah diekspor ke luar negeri, diimpor lagi berwujud di beras. Wah, coba Indonesia bisa bikin beras ini sendiri ya. Jadi kan kita yang justru ekspor berasnya, nggak ekspor bahannya, impor berasnya. Ini udah agak mendidih. Nah, ini kayak agak mengental, itu kelihatan nggak ya di video ya? Jadi lebih mengental itu. Kalau kayak saya itu semacam agar-agar yang apa itu, yang putih yang tanpa rasa itu loh. Tapi kalau katanya suami saya itu katanya kayak rumput laut, ya bisa jadi sih ya. Atau ini jangan-jangan berasal dari rumput laut ya. Tapi kalau berdasarkan info tadi yang kita baca-baca itu dari umbi-umbian. Jadi kayak tepung kanji tuh teman-teman, tepung yang suka buat apa tuh, itu cilok ya. Nah itu hampir mirip, atau mirip kayak tepung sagu ya. Hampir kayak gitu. Jadi lembek-lembek gimana gitu. Kita tutup sebentar ya teman-teman.
A few moments later. Ini kita buka, ini setelah 20 menit ya teman-teman, hasilnya kayak gini. Bentar, kita pegang dulu udah empuk atau belum. Kalau belum kita tambahkan air lagi, soalnya masih ada yang putih-putih. Ini masih agak keras, saya tambahkan ya sedikit ya. Ini sebentar lagi 5 menit lagi mungkin ya. Nah, kita tunggu 5 menit sambil nunggu ini aset. Habis itu udah matang. Ini sebenarnya udah matang sih, cuma karena kurang mantap aja. Jadi kalau udah matang itu yang putih-putih, ini masih ada satu dua yang putih-putih kelihatan kayak gini nih. Ini belum matang nih. Kalau yang kayak gini udah matang nih. Kan ini masih ada yang putih, 1 biji 2 bijinya. Kita tambah air dulu, kita tunggu 5 menit, nanti kita siap sarapan. Kita lihat yang di rice cooker setelah 20 menit itu hasilnya seperti apa. Nah kayak gini, kurang lebih sama. Nah airnya masih, cuma memang rice cooker ini yang ini itu masalah air itu irit banget, jadi jangan, beda sama, saya rasa beda sama rice cooker yang biasa itu. Kalau ini tuh kasih air sedikit itu udah tahan lama. Ketika saya nyayur di sini, airnya itu nggak asat, berapa lama itu nggak asat. Ini belum ada 5 menit ya, kita kira-kira udah, kita cek udah asat, udah nggak ada airnya. Ini udah matang nih teman-teman. Ini sudah matang sempurna kayak gini. Nah, dipegang pun dipegang pun udah nggak keras, udah bisa dimakan. Kalau yang kita aduk bentar ya teman-teman, sambil nunggu airnya itu benar-benar nggak ada. Nih kayak gini nih, segini berapa ya, aku masak 3 kali ini 4 kali ini, berarti nasi segini itu 55 dibagi 4 berapa itu. Pakai nasi shirataki harga kurang lebih 15.000 itu dapatnya segini. Nah, segini kenyang. Kalau saya sih jelas nggak kenyang. 15.000 segini kalau dibelikan pakai beras biasa, banyaknya. Ini saya sekali makan aja kurang, tapi kalau nasi biasa 1 kilo 15.000 bisa 3 hari satu keluarga. Ya namanya kan standar orang itu beda-beda. Kalau saya standarnya masih nasi biasa. Teman-teman ini sudah mau matang ya. Ini hanya kurang 1 menit. Kita tunggu sampai bunyi, terus kita buka hasilnya kayak gimana sih. Nah pas kita buka, nah ini hasilnya. Oke, ini sama kayak tadi, hasilnya kayak gini ya teman-teman. Kurang lebih sama yang direbus tadi, cuma kalau direbus itu kan nungguin, kalau ini kan bisa di samping abang-abain, kita tinggal cuci, kita setting, kita mode masak nasi, kita hanya tinggal alam berbunyi. Ini karena ini buat kita makan siang ya teman-teman. Nah ini biasanya kalau
Ini kalau sudah matang itu langsung otomatis ke mode menghangatkan. Jadi di sini kita bisa lihat masaknya kapan, itu bisa lihat karena kan ini jamnya itu kan ngikut terus. Jadi kalau ini tuh nggak usah dikukus ya. Kalau yang itu kan dikukus, yang masih biasa ini cukup direbus aja sampai matang kayak gini. Ini ya teman-teman hasilnya. Kita cukup pakai ikan bakar, ini lauk yang sisa semalam, nah kan pakai abon. Menurut saya memang cocoknya nasi shirataki ini untuk makan yang kering-kering. Nah, ini saya makan berdua sama suami saya, hanya mengganjal perut nanti sambil nunggu yang coba. Enggak lah, kita coba ya. Agar-agar. Ya makan ya agar-agar. Kita coba ya. Mantap. Kalau saya suka ini daripada nasi merah. Jadi rasanya itu soft, di perut dingin. Tapi kalau suami saya nggak suka ini. Ya selera masing-masing. Mungkin suami saya nggak suka ini karena dia mikir berarti jatah untuk beras kalau suka ini lebih mahal daripada beras-beras yang kemarin. Jadi mikirnya ya menurutnya. Teman-teman, segitu dulu masak kita hari ini. Selamat mencoba. Jangan lupa jaga pola makan, jaga pikiran, jaga kesehatan. Jangan lupa subscribe channel Mama Elmisa. Bye bye.